Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Masih menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masuk chat ke WA maupun ke kolom komentar. Langsung saja pertanyaan yang pertama dari Mas Budi Sulistyo di Pontianak. Saya sudah mencari benih di daerah saya dengan membeli dari orang yang mencari di alam liar, Pak. Tetapi setelah saya pelihara, kok makan peletnya tidak lahap. Bagaimana Pak agar ikan gabus saya makan peletnya jadi lahap? Jadi ikan gabus lahap atau tidak Mas, itu tergantung nanti pada saat benih ya. Jadi pada saat si empunya ini yang mencari ini yang mulai mengajari ikan gabusnya makan pelet. Ya, jadi kalau misalkan dia sejak dia mungkin pakai cacing atau menggunakan yang lain, kemudian dia beralih ke pelet, biasanya peralihan itu belum saatnya ya, biasanya belum saatnya, mungkin cacingnya kurang untuk beralih dia ke pelet, bisa jadi seperti itu. Jadi lahap dan tidaknya ikan gabus yang Mas Budi beli itu tergantung dari si empunya yang menjual. Jadi kalau empunya menjual itu cara dia untuk ngajar ikan gabus makan peletnya itu kurang, ya tentunya hasilnya kurang maksimal juga ya. Jadi sekarang kalau sudah terlanjur seperti itu, makan peletnya tidak lahap, kemudian mau dirombak lagi, mau diulang lagi, coba dipuasakan 1 hari, kemudian nggak usah dikasih makan, kemudian pancing lagi dengan pelet. Coba ya, salah satu tips mungkin bisa merubah nafsu makan ikan tersebut ya. Kemudian berikutnya dari Mas Randy ini yang ada di Jakarta ya. Apa budidaya ikan gabus itu bisa dijadikan tumpuan bisnis Pak, jangka panjang? Bisa jadikan sumber penghasilan pokok Pak Suwandi ya. Jadi kalau bicara sumber penghasilan pokok atau tidak ya, jadi kembali lagi, jika sebuah usaha itu ditekuni serius, apapun bidangnya, yang mungkin dilihat sepertinya sekilas tidak menjanjikan, tetapi pada saat kita betul-betul serius menjalaninya, mau serius menekuninya, apapun itu bisa mendatangkan hasil yang sangat luar biasa. Nah, apalagi kita lihat dari sisi manfaat ikan gabus ini kan, selain juga untuk konsumsi, manfaat yang lain adalah diambil ekstrak ya, albumin ataupun minyak albumnya untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit, termasuk juga luka operasi sesar, diabetes, bahkan kolesterol, asam urat, ginjal sekalipun, banyak menggunakan albumin untuk membantu proses penyembuhan. Jadi kalau sekarang ini dibilang jadikan tumpuan, bisa, saya bilang bisa. Karena memang hidup saya juga bertumpu dari ikan gabus. Keseharian saya adalah peternak ikan gabus dan aktif di ikan gabus ya. Setiap hari bergelut dengan ikan gabus, mulai dari pembibitan, penampungan hasil panen, dan pengolahan ikan gabus ya. Jadi kalau bicara masalah bisa jadikan tumpuan hidup atau tidak, kalau menurut saya bisa Mas Reni, jadi layak untuk diperjuangkan, untuk diserius. Kemudian dari Wahyu ini yang ada di Jogja, harga ikan gabus apa relatif stabil Pak Suwandi, dan serapan pasar konsumsinya seberapa besar toh, dan kedepannya yang bagus itu di sektor pembenihan atau di pembesaran. Jadi kalau bicara sama, hampir sama tadi ya, harga ikan gabus itu kalau bicara stabil, saya pikir relatif stabil ya. Karena 12 tahun yang lalu saya memulai bisnis ikan gabus itu harga 17.500, kemudian naik sampai sekarang. Di tingkat pengepul sudah antara 40-50, di tingkat pengecer 70-80 ribu. Dan belum pernah kita mengalami harga ikan gabus turun ya, itu belum pernah ya. Alhamdulillah harganya itu sedikit merangkak naik terus. Jadi kalau saya bilang stabil, mungkin bukan hanya stabil, dia naik, sedikit-sedikit naik ya. Kemudian seberapa besar serapan pasar? Sebetulnya yang diciptakan di saat kita budidaya ini kan, kadang orang takutnya begini, kalau saya budidaya mau jual kemana ya. Sebetulnya yang diciptakan itu bukan pasarnya dulu, ada dulu ikannya, baru pasar itu akan mengikuti ya. Kalau pasar itu sudah ada ya, kemudian nggak ada barang, nggak ada yang dijual, nah ikannya dulu ini yang diciptakan. Kadang kan kebalik itu. Dan sekarang kita bicara
pasar dulu. Tetapi yang penting di sini adalah kita bicara ikan. Kita ciptakan ikan dulu nih. Pedagang kan datang berdatangan untuk membeli ikan gabus kita. Jadi nggak usah khawatir pada saat kita melakukan sebuah budidaya itu khawatir nanti kok nggak bisa dijual. Nah itu. Jadi pasar itu sudah akan ada. Ya, jadi nggak usah khawatir. Sampai sekarang saya belum menemukan kok ikan gabus nggak laku dijual. Di tempat kita sampai kehabisan terus. Ya, bahkan saya belum merambah sektor konsumsi. Ya, yang saya lakukan di sini adalah saya budidaya ikan gabus, kemudian saya menampung, kemudian mengadakan pengolahan. Justru di sektor konsumsi untuk dikonsumsi manusia malah tidak pernah saya layani. Padahal itu permintaan juga sangat banyak sekali. Jadi bicara masalah pasar itu sangat terbuka sekali, ya. Banyak yang membutuhkan ikan gabus. Ya. Kemudian di sektor pembibitan atau pembesaran. Kalau bicara pembesaran atau pembibitan, semuanya prospek karena pembesaran pun juga tergantung dari pembibitan. Jadi kalau misalkan kita membibitkan, nggak ada yang membesarkan, kita nggak bisa jalan juga. Makanya di tempat kita membentukkan semacam sistem kemitraan di mana pada saat peternak itu membeli benih, kemudian nanti dibesarkan kembali lagi kita untuk kita olah kembali. Jadi sektor pembenihan itu prospek, pembesaran pun juga menjanjikan. Oke ya, Mas Wahyu di Jogja. Kemudian dari Pak Sukarman yang ada di Blitar. Apa bibit ikan gabus bisa dikirim ke Blitar, Pak? Ya, tingkat resiko kematian di perjalanan bagaimana? Dan pengiriman menggunakan apa? Ya, jadi untuk pengiriman ikan gabus ya alhamdulillah sampai hari ini ya kalau tidak ada terkendala perjalanan biasanya aman-aman saja. Hanya perjalanan darat dari panjang pulau Jawa ini kita bisa kirim ya, masih perjalanan darat menggunakan jasa kereta api ataupun jasa dari travel. Jadi selama ini aman-aman saja. Ya, selama perjalanan itu tidak terkendala waktu ya, misalkan sampai macet 3 hari lah itu beresiko. Tetapi perjalanan selama ini aman-aman, tidak ada masalah. Apalagi cuma di Blitar, Pak. Kita sudah biasa kirim ke Tulungagung, Kediri, kemudian Mojokerto, Lamongan, ya Surabaya sendiri, Malang, ya. Jadi masih banyak daerah Jawa Timur yang sudah kita kirim benih dan di situ ya alhamdulillah bagus, tidak ada masalah. Jadi nggak usah khawatir Pak kalau sampai Blitar, saya jamin aman ya. Oke, mungkin ini yang bisa saya jawab untuk sesi hari ini. Yang terus panteng channel Dunia Ikan Gabus, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan teman-teman yang membudidayakan ikan gabus tetap semangat. Ini prospek masa depan. Ikan gabus adalah sebuah komunitas perikanan yang beda dengan ikan pada umumnya. Dan ini sangat menjanjikan untuk bisa dikembangkan ke depan, baik skala rumah tangga maupun skala yang besar ya. Terus panteng channel Dunia Ikan Gabus, masih bersama saya Suwandi dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.